perahu. Sebelum presentasi kami buka, izinkan kami ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut riau.go.id mengatakan, Kota Pekanbaru terus bersiaga menghadapi banjir karena banjir biasanya menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat seperti gatal-gatal, diare, dan lain sebagainya. Maka dari itu, dibutuhkan suatu inovasi sederhana yang dapat menanggulangi permasalahan tersebut. Maka dari itu, kami dari SMK Pekanbaru, SMK Revolusi Industri 4.0, saya Amanda Reza Lestari, saya Nuraini Nasar Putriyahya, dengan bangga mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pemanfaatan Ekstrak Kulit Nanas Ananas Komosus L sebagai desinfektan air di kawasan banjir Pekanbaru. Dewan juri yang kami hormati, latar belakang penelitian ini berawal dari air. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan dan kehidupan manusia. Pada musim hujan, dampak negatif sering dihadapi oleh penduduk Kota Pekanbaru pada setiap tahunnya adalah banjir. Selain permasalahan air dan pada hujan, pemusnahan patogen dan parasit dengan cara disinfeksi sangat membantu dalam penurunan wabah penyakit akibat konsumsi air dan makanan. Namun dalam proses klorinasi terjadi hasil samping berupa senyawa halogen organik yang dapat meracuni manusia dan hewan, sehingga mendorong untuk menemukan desinfektan lebih aman. Dewan juri yang kami hormati, limbah kulit buah nanas Ananas Komosus L memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai desinfektan alamiah. Rumusan masalah, apakah ekstrak kulit nanas dapat digunakan sebagai desinfektan air di kawasan banjir Pekanbaru? Adapun tujuan penelitian, yang pertama, untuk menghitung jumlah bakteri pada air di kawasan banjir Pekanbaru. 2. Untuk menghitung jumlah bakteri setelah diberi ekstrak kulit nanas pada air di kawasan banjir Pekanbaru. 3. Untuk menghitung rata-rata penurunan jumlah bakteri di kawasan banjir Pekanbaru. Dewan juri yang kami hormati, adapun manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis, menambah pengalaman dan pengetahuan tentang ekstrak kulit nanas sebagai larutan desinfektan pada air. 2. Bagi instansi pendidikan, memberikan informasi yang cukup penting bagi instansi pendidikan untuk mengembangkan teknologi sederhana dengan pemanfaatan ekstrak kulit nanas dengan larutan desinfektan alamiah. 3. Bagi masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat tentang khasiat kulit nanas yang sebagai larutan desinfektan alamiah, berubah jumlah bakteri pada air di kawasan banjir Pekanbaru. Dewan juri yang kami hormati, berikut taksonomi dari buah nanas. Buah nanas dapat memiliki tinggi yang dapat mencapai 50 cm hingga 150 cm. Buah nanas juga memiliki tunas pada bagian pangkalnya. Buah nanas memiliki bentuk bulat panjang, berdaging, berwarna hijau, dan jika matang akan berwarna kuning. Berikut kandungan dari buah nanas. Buah nanas mengandung vitamin A, vitamin C, kalsium, fosfor, magnesium, kalium, natrium, dekstosa, sukrosa, dan enzim bromelin. Menurut Kenawa et al. 2009, kulit nanas memiliki senyawa bioaktif yang terdapat di dalam kulitnya. Farmakologi kulit nanas adalah sebagai antioksidan dan sebagai antibakteri. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah buah nanas memiliki antioksidan yang dapat mencegah beberapa penyakit kronis seperti jantung, kanker, diabetes, dan Parkinson. Berbicara mengenai tentang desinfektan, desinfektan merupakan bahan kimia yang dapat mencegah infeksi yang akan membunuh jasad renik. Proses desinfeksi dapat membunuh jasad renik 60% hingga 90%. Selanjutnya adalah air. Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Fungsi air tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Namun, air di muka bumi ini sudah banyak tercemar. Berbicara tentang pencemaran air dapat terjadi apabila bahan-bahan atau kondisi yang dapat menurunkan kualitas air. Salah satunya adalah banjir. Dewan juri yang kami hormati, metode penelitian yang kami gunakan adalah eksperimental laboratori yang dilaksanakan pada bulan September 2022 sampai dengan Oktober 2022 di Bilik Riset Mikrobiologi SMK Abdurrahman Pekanbaru. Adapun sampel penelitian yang kami gunakan, air sumur sebanyak 10 sampel kami ambil di kawasan Jalan Nelayan, Rumbai, Pesisir, Pekanbaru. Sedangkan kulit nanas kami ambil di perkebunan nanas di Rimbo Panjang, Pekanbaru. Alat bahan serta media yang kami gunakan, timbangan
tambahkan 1000 ml Aquades, homogenkan dan panaskan, tutup dengan kapas dan sterilkan pada autoclave selama 15 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. 3. Desinfektan tempat kerja dan antiseptik tangan. Bersihkan meja kerja menggunakan alkohol 70%, cuci dan bersihkan tangan menggunakan air, lalu antiseptik tangan menggunakan alkohol 70%. 4. Pembuatan ekstrak kulit nanas 100%. Sampel yang sudah kering, kulit nanas direndam menggunakan etanol 96% sebanyak 1 ml selama 3-4 hari. Sesekali diaduk, uapkan pelarut menggunakan vacuum rotatory evaporator sehingga mendapatkan ekstraksi konsentrasi 100%. Langkah selanjutnya, pengambilan sampel air sumur secara bakteriologi. Yang pertama, tentukan lokasi. 2. Siapkan botol steril 600 ml yang telah diikat oleh tali. 3. Buka tutup tabung. Sterilkan mulut botol menggunakan alkohol 70%. 4. Ulurkan botol pada sumur secara perlahan, jangan sampai dasar sumur. 5. Buang air 1/4 botol, kemudian tutup botol kembali. Langkah yang terakhir, menghitung jumlah koloni. Siapkan 7 tabung reaksi yang telah diisi NaCl 0,9% steril. Masing-masing tabung tersebut beri label 10⁻⁻1 sampai dengan 10⁻⁻6. Pada tabung kontrol, tambahkan 1 ml NaCl 0,9%. Kemudian masukkan 1 ml sampel pada tabung 10⁻⁻1. Homogenkan, pipet kembali 1 ml dan masukkan pada tabung 10⁻⁻2. Lakukan secara kontinu sampai tabung 10⁻⁻6. Kemudian masing-masing pengenceran tersebut dimasukkan 1 ml ke dalam cawan Petri. Yang selanjutnya ditambahkan media PCA sebanyak 15-20 ml. Homogenkan. Setelah beku, inkubasi pada inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 2x24 jam. Dewan juri yang kami hormati, berikut adalah tabel dari hasil penelitian yang telah kami lakukan. Berdasarkan dari penelitian tersebut, dari 10 sampel air sumur yang didapat di kawasan banjir Jalan Nelayan, Pekanbaru, didapatkan rata-rata jumlah bakteri sebanyak 81,5 kali 10⁻⁶ koloni per mililiter sampel. Setelah pemberian ekstrak kulit nanas pada 10 sampel air sumur, didapatkan 35,1 koloni per mililiter sampel. Dengan rata-rata jumlah penurunan bakteri adalah sebanyak 46,4 koloni per mililiter sampel. Senyawa yang terdapat pada kulit nanas yaitu adalah tanin dan fenol. Tanin menyebabkan kerusakan pada dinding sel bakteri, sedangkan fenol itu sendiri adalah antiseptik tertua di dunia yang dapat menyebabkan kerusakan bakteri. Adapun mekanisme fenol itu sendiri adalah denaturasi protein sel bakteri yang dapat menyebabkan sifat bakteri hilang. Dewan juri yang kami hormati, berikut adalah kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari penelitian yang telah kami lakukan. Yang pertama, jumlah bakteri yang didapat dari sampel air sumur yang didapat di kawasan banjir Jalan Nelayan Pekanbaru. Sampel A 5,8 kali 10⁻⁵ koloni per mililiter sampel. Sampel B sebanyak 7,1 kali 10⁻⁵ koloni per mililiter sampel. Sampel C sebanyak 2,8 kali 10⁻⁶ koloni per mililiter sampel. Sampel D sebanyak 6,8 kali 10⁻⁵ koloni per mililiter sampel. Sampel E sebanyak 17,7 kali 10⁻⁶ koloni per mililiter sampel. Sampel F sebanyak 12,3 kali 10⁻⁶ koloni per mililiter sampel. Sampel G sebanyak 5,9 kali 10⁻⁶ koloni per mililiter sampel. Sampel H sebanyak 10,3 kali 10⁻⁶ koloni per mililiter sampel. Sampel I sebanyak 17,3 kali 10⁻⁶ koloni per mililiter sampel. Dan yang terakhir, sampel J sebanyak 13,2 kali 10⁻⁶ koloni per mililiter sampel. Yang kedua, jumlah bakteri yang didapatkan setelah pemberian ekstrak kulit nanas pada sampel air sumur adalah: sampel A sebanyak 1,1 kali 10⁻² koloni per mililiter sampel. Sampel B sebanyak 2,9 kali 10⁻⁵ koloni per mililiter sampel. Sampel C sebanyak 1,2 kali 10⁻² koloni per mililiter sampel. Sampel D sebanyak 6,6 kali 10⁻³ koloni per mililiter sampel. Sampel E sebanyak 2,1 kali 10⁻6 koloni per mililiter sampel. Sampel F sebanyak 10,4 kali 10⁻6 koloni per mililiter sampel. Sampel G sebanyak
sebanyak 2,1 kali 10 pangkat 6 koloni per ml sampel. Sampel H sebanyak 4,0 kali 10 pangkat 5 koloni per ml sampel. Sampel I sebanyak 9,1 kali 10 pangkat 6 koloni per ml sampel. Dan yang terakhir sampel J sebanyak 10,7 kali 10 pangkat 6 koloni per ml sampel. Yang ketiga, rata-rata penurunan jumlah bakteri yang didapatkan setelah pemberian Estaculinanas adalah